Pernahkah Anda merasa cemas dan uring-uringan? Pernahkah Anda membunyikan klakson keras-keras ketika di antrian lalu lintas? Sadarkah Anda bahwa kualitas kulit tubuh kita saat ini menurun drastis, sehingga harus lebih banyak menggunakan skincare? Apakah Anda pernah lihat anak kecil yang tantrum atau overaktif? Lihatlah sekarang berapa banyak anak-anak yang mengalami obesitas, dan anak usia sekolah sudah mulai banyak yang kena diabetes? Tahukah Anda bahwa pembunuh tertinggi adalah penyakit jantung koroner? Lalu apa penyebab semua itu? Penyebab utama adalah gula. Assalamualaikum kawan, selamat datang di channel Warkop Bicara. Di channel ini kami akan menceritakan banyak hal, dari asal bicara namun bisa menjadi nyata. Tidak perlu ada konklusi, namun cerita kami selalu berisi. Tolong bantu kami untuk selalu memberikan cerita yang berkualiti dengan cara subscribe channel kami. Kali ini kita dalam sesi balik, di mana kami akan kupas sisi yang berbeda dari hal-hal yang selama ini dianggap baik dan kita lakukan sehari-hari. Inilah cerita kami di sisi balik. Sejak tahun 1950-an angka kematian karena penyakit jantung koroner di Amerika Serikat terus meningkat. Seperti ditulis Christine Cairns dalam jurnal JAMA Internal Medicine, tingginya angka kematian akibat penyakit jantung koroner itu mendorong penelitian-penelitian untuk mencari tahu apa yang menyebabkan sakit jantung. Semua yang dicurigai diperiksa, mulai dari kolesterol, fitosterol, kalori berlebih, asam amino, lemak, karbohidrat, vitamin, sampai mineral. Pada 1960, penelitian-penelitian itu mengerucut menjadi dua aliran, yaitu John Yudkin yang mengidentifikasi tambahan gula sebagai penyebab utama penyakit jantung koroner. Kedua, menurut Ansel Keys, lemak jenuh yang dianggap sumber penyebab penyakit itu. Pada 11 Juli 1965, New York Herald Tribune menyebut penelitian baru menghubungkan antara makanan dan penyakit jantung. Artikel itu menjelaskan faktor gula menyebabkan timbulnya aterosklerosis, yaitu kondisi berkeraknya dinding dalam pembuluh arteri. Tak lama setelah munculnya artikel itu, Asosiasi Pengusaha Gula Amerika, yaitu Sugar Research Foundation, atau SRF, menawarkan imbalan uang pada 3 ilmuwan Harvard University, yang terdiri dari 2 orang peneliti, yaitu Dr. Mark Hegstad, seorang ahli gizi, Dr. Robert McGandy, seorang peneliti Harvard, serta 1 orang pengawas, yaitu Dr. Fredrik Ster. SRF membayar hampir $50.000 untuk penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah sebagai tandingan dari artikel yang mengulas bahaya gula seperti sukrosa dan fruktosa dalam metabolisme tubuh manusia. Proyek penelitian itu bernama Project 226. Penelitian ini mengeluarkan jurnal literatur berjudul Dietary Fats, Carbohydrates, and Atherosclerotic Disease yang terbit pada 1967. Pihak yang membiayai penelitian ini memang dinyatakan dalam tulisan itu, tapi tidak disebutkan adanya pembiayaan dari SRF dalam jurnal tersebut. Ulasan yang diterbitkan jurnal prestisius New England Journal of Medicine itu tentu Anda sudah bisa menebak dan menyimpulkan bahwa lemak dan kolesterol adalah penyebab utama penyakit jantung, sementara dampak negatif gula diabaikan. Menurut penelitian ini, penyakit jantung koroner dapat dicegah dengan mengurangi makanan yang mengandung tinggi lemak dan berkolesterol. Sementara gula tidak disebutkan sebagai faktor penyebab penyakit jantung koroner. Sebelum kami lanjutkan, tolong bantu kami agar terus semangat mengabarkan cerita dengan subscribe, like video kami bila Anda suka, dan share ke kawan-kawan Anda agar seluruh dunia tahu cerita dari Warkop Bicara. The New York Times menulis, meski penelitian itu ditulis 50 tahun lalu, laporan terkini menunjukkan bahwa industri makanan masih terus melakukan modus yang sama untuk mempengaruhi ilmu nutrisi dan mengelabui konsumen. Contohnya,
The New York Times mengungkap soal Coca-Cola yang mengeluarkan uang jutaan dolar untuk membiayai penelitian-penelitian yang mengecilkan peranan minuman bergula dengan tingkat obesitas yang terus meningkat di Amerika Serikat. Bahkan, industri makanan anak lebih parah lagi dengan mengklaim bahwa anak-anak yang suka makan permen cenderung lebih kurus dibanding mereka yang tak makan permen. Sungguh suatu pembodohan demi memburu keuntungan. Salah satu peneliti yang membuka skandal ini, Stanton Glantz, mengatakan skandal itu berhasil membuat orang tidak membicarakan gula selama puluhan tahun. Mereka berhasil membuat lemak sebagai terdakwa dan sebagai musuh bersama konsumen di dunia. Hasil dari penelitian ini adalah, selama puluhan tahun, lembaga kesehatan baik di Amerika Serikat dan hampir seluruh dunia mendorong kita untuk menjauhi asupan lemak. Mereka berhasil menciptakan tren konsumsi makanan rendah lemak tapi tinggi gula. Sesuatu yang tentunya sangat menguntungkan bagi industri gula. Menurut Glantz, apa yang dilakukan industri gula itu hal yang sangat cerdas namun licik untuk membentuk opini bahwa konsumsi gula bahkan dalam jumlah besar itu memang sangat diperlukan tubuh dan aman untuk kesehatan manusia. Sungguh mengerikan, setelah skandal penelitian 3 dokter dari Harvard itu terungkap tahun 2016, muncul banyak penelitian baru yang fokus meneliti dampak gula pada kesehatan manusia. Penelitian ini seperti yang dilakukan oleh Dr. Robert Lustig dan tim dari University of California. Mereka fokus meneliti hubungan antara konsumsi gula dan penyakit metabolik seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Hasilnya mereka menemukan bahwa konsumsi gula berlebih, terutama fruktosa, berkontribusi signifikan terhadap resistensi insulin, obesitas, dan penyakit jantung. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan Dr. Kwan Hei Yang dan tim dari Centers for Disease Control and Prevention atau CDC dan penelitian oleh Dr. Vasanthi Malik dan tim dari Harvard School of Public Health, di mana kedua penelitian tersebut menunjukkan hasil yang sama. Bahkan disebutkan bahwa sebenarnya tubuh kita tidak perlu tambahan asupan gula tambahan dari makanan dan minuman. Karena bahan alami seperti karbohidrat, sayur, dan buah mengandung gula yang cukup untuk kebutuhan kita. Jadi sebenarnya tidak perlu itu ada gula pasir dan gula-gula yang lain yang kita masukkan ke tubuh. Gula seperti kita tahu adalah bahan baku makanan yang sangat familiar dan disukai hampir semua orang. Tidak ada orang yang akan bisa 100% lepas dari konsumsi gula. Baik itu gula dalam bahan makanan, terutama karbohidrat, maupun gula tambahan jenis lainnya. Gula dalam porsi yang tepat akan bermanfaat untuk kita. Gula adalah sumber energi instan yang bisa meningkatkan kerja otot dan otak kita. Gula juga bisa meningkatkan mood dengan merangsang pelepasan serotonin, neurotransmitter yang berperan dalam perasaan bahagia dan mengurangi depresi. Bahkan, sebagian jenis gula seperti laktosa dan fruktosa juga berperan sebagai prebiotik yang baik untuk kesehatan pencernaan. Tapi ingat ya, harus dalam jumlah yang tepat. Sekali lagi, jumlah yang tepat bukan berlebihan. Nah, ternyata setelah diteliti lebih lanjut, gula itu juga banyak dampak buruknya. Bisa menyebabkan kondisi badan tidak sehat sampai mengakibatkan kematian. Dampak buruk yang sering kita lihat adalah kondisi obesitas, bahkan pada anak dan remaja yang seharusnya kondisi metabolisme tubuh masih bagus. Setiap tahun jumlah penderita obesitas terus meningkat. Bahkan seperti di Amerika Serikat, semakin jarang ditemui yang punya berat badan normal. Minuman manis seperti soda, jus buah, minuman energi, minuman kopi, dan teh kemasan, termasuk minuman yang dijual di sekolah, sangat tinggi, mengandung fruktosa, sejenis gula yang dapat meningkatkan rasa lapar, menimbulkan adiktif terhadap minuman manis, sehingga ingin terus minum manis, dan menyebabkan penumpukan lemak di perut yang sulit dikurangi. Konsumsi gula yang dalam jumlah banyak dapat meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2. Gula yang berlebihan dalam darah dapat menyebabkan resistensi insulin, yaitu kondisi di mana sel-sel tubuh tidak merespons insulin dengan baik sehingga membuat pankreas bekerja berlebihan.
Insulin adalah hormon yang membantu mengatur kadar gula darah. Ketika resistensi insulin terjadi, tubuh perlu memproduksi lebih banyak insulin untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Seiring waktu, pankreas tidak dapat memenuhi kebutuhan insulin yang meningkat, yang akhirnya menyebabkan diabetes. Asupan gula yang tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Gula dapat meningkatkan kadar trigliserida dalam darah, yang merupakan faktor risiko utama untuk penyakit jantung. Selain itu, konsumsi gula berlebihan dapat menyebabkan peradangan dan tekanan darah tinggi, yang juga berkontribusi pada risiko penyakit jantung. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi gula tambahan dalam jumlah tinggi memiliki risiko lebih besar untuk mengalami serangan jantung. Gula adalah penyebab utama kerusakan gigi. Bakteri di mulut mengubah gula menjadi asam yang dapat merusak enamel gigi dan menyebabkan gigi berlubang. Konsumsi gula yang berlebihan, terutama dalam bentuk minuman manis dan makanan ringan, dapat meningkatkan risiko kerusakan gigi secara signifikan. Menjaga kebersihan mulut dan mengurangi asupan gula adalah langkah penting untuk mencegah kerusakan gigi. Gula dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi gula tambahan, terutama fruktosa, dapat meningkatkan tekanan darah dengan menyebabkan peningkatan kadar asam urat dalam darah. Asam urat dapat menghambat produksi oksida nitrat, yang membantu menjaga pembuluh darah tetap rileks. Ketika produksi oksida nitrat terganggu, pembuluh darah menjadi kaku dan tekanan darah meningkat. Konsumsi fruktosa yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit hati berlemak non-alkohol atau non-alcohol fatty liver disease. Fruktosa dipecah di hati dan diubah menjadi lemak. Ketika konsumsi fruktosa berlebihan, lemak dapat menumpuk di hati yang menyebabkan peradangan dan kerusakan hati. Penyakit hati berlemak adalah kondisi serius yang dapat berkembang menjadi sirosis hati atau kanker hati jika tidak ditangani dengan baik. Konsumsi gula berlebihan dapat mempengaruhi fungsi otak dan kesehatan mental. Asupan gula yang tinggi dapat menyebabkan peradangan di otak, yang berkontribusi pada gangguan kognitif dan penurunan fungsi memori. Gula dapat mempercepat proses penuaan kulit melalui proses yang disebut glikasi. Glikasi adalah reaksi kimia di mana gula dalam darah mengikat protein, termasuk kolagen dan elastin, yang memberikan kekuatan dan elastisitas pada kulit. Ketika protein ini terglikasi, mereka menjadi kaku dan kurang fungsional, yang menyebabkan keriput dan penuaan dini. Konsumsi gula yang berlebihan juga dapat meningkatkan risiko kanker. Gula dapat menyebabkan peradangan kronis dan resistensi insulin. Yang keduanya merupakan faktor risiko untuk perkembangan kanker. Selain itu, sel kanker cenderung menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama, sehingga asupan gula yang tinggi dapat mendukung pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Selain gangguan pada fisik tubuh kita, ternyata bahaya gula juga bisa menyerang kita secara mental. Pernahkah Anda setelah makan makanan manis seperti coklat batangan atau es krim, mungkin Anda merasa senang atau penuh energi? Kondisi ini biasa disebut sugar rush, namun perasaan itu hanya sesaat. Selanjutnya, Anda akan gelisah dan sangat ingin untuk makan dan minum yang manis. Pada saat itu, Anda sudah berada di tahap kecanduan gula. Saat mengonsumsi gula, Anda melepaskan banyak hormon dopamin atau hormon perasaan senang. Saat Anda mengonsumsi makanan manis dalam jumlah banyak, tubuh Anda mulai membuat perubahan kimiawi tertentu yang menyebabkan meningkatnya keinginan akan gula. Ketika Anda tidak mendapatkannya, Anda merasa cemas, mudah tersinggung, rendah diri, dan depresi. Hal ini semakin memperburuk karena rasa senang yang diberikan hanya sementara, sehingga membuat Anda merasa butuh gula lagi dan lagi. Penelitian yang dilakukan oleh The British Journal of Psychiatry membuktikan bahwa peserta yang mengonsumsi lebih banyak karbohidrat olahan telah mengalami depresi selama 5 tahun. Sementara menurut penelitian lain dalam jurnal Science Reports,
wanita lebih rentan mengalami gangguan mental dan depresi yang disebabkan oleh peningkatan asupan gula. Seorang psikolog klinis dari Delhi, India, Dr. Bhavna Barmi, mengatakan bahwa makanan memiliki pengaruh besar terhadap suasana hati dan emosi. Gula bisa meningkatkan risiko memicu gangguan mood dan depresi karena gula bisa meningkatkan peradangan dalam tubuh, yang sangat terkait dengan depresi. Gejala umum peradangan dan depresi antara lain kelelahan, kurang fokus, kehilangan nafsu makan, dan perubahan pola tidur. Apabila konsumsi gula ditingkatkan, maka sudah lengkap derita tubuh Anda secara fisik dan mental karena gula. Lalu apakah gula ini lebih berbahaya dibandingkan rokok dan alkohol? Jelas menurut kami sangat lebih berbahaya. Mengapa? Bukankah rokok dan alkohol terbukti ilmiah juga menyebabkan banyak penyakit? Bukan itu. Gula lebih berbahaya dibanding rokok dan alkohol karena dua hal. Pertama, karena konsumsi gula ini diajarkan bahkan direkomendasikan oleh orang tua kita sejak kecil. Piring makanan kita berisi nasi yang mengandung gula, sayur yang mengandung gula, lauk yang dimasak dengan gula, buah yang tinggi gula. Ditambah minuman kita seperti teh, kopi, jus, susu, semuanya mengandung gula. Jadi sejak kecil kita diajarkan untuk konsumsi gula dalam jumlah besar. Berbeda dengan rokok dan alkohol yang memang dianggap mengganggu kesehatan dan memabukkan. Orang tua kita pasti banyak yang melarang anaknya untuk merokok, apalagi minum minuman beralkohol. Kedua, karena perdagangan gula ini tidak diatur, apalagi dibatasi. Apabila rokok dan alkohol dibatasi peredarannya dengan penerapan cukai dan peringatan di bungkus kemasannya, maka gula justru diupayakan untuk ditingkatkan konsumsinya. Apabila rokok dipasang gambar peringatan yang menakuti konsumen, tapi gula dan produk turunannya malah dianggap bernutrisi dan baik untuk tubuh. Kemasan produk gula dan turunannya seperti creamer, permen, minuman kaleng, minuman botol, punya kemasan yang menarik, lucu, penuh propaganda, sehingga memikat konsumen untuk beli lagi dan lagi. Sudah jelas kita didorong untuk mengkonsumsi gula lebih banyak setiap hari. Lalu kalau Anda bilang tidak bisa makan atau minum tanpa tambahan gula, maka selamat. Anda sudah masuk sebagai pecandu gula, otak Anda sudah berhasil mengelabui Anda untuk minta makan dan minum yang manis, lagi dan lagi. Kami yang berkecimpung di dunia warung kopi jelas adalah para pecinta kopi. Tapi kopi yang kami minum setiap hari adalah kopi hitam tanpa tambahan gula atau bahan pemanis lain. Anda harus ingat bahwa yang baik di lidah belum tentu baik untuk tubuh Anda. Jadi, bagaimana apakah Anda akan tetap mengkonsumsi gula setelah melihat video ini? Apakah Anda merasa konsumsi gula Anda berlebihan sehingga harus dikurangi? Atau Anda tetap setia dengan konsumsi gula tinggi? Atau Anda punya pendapat sendiri tentang gula? Silakan Anda sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cerita kami. Jangan lupa subscribe, like cerita kami bila Anda suka, dan share cerita ini ke kawan-kawan Anda. Sampai jumpa di cerita kami selanjutnya, dan wassalam.